kesejahteraan masyarakat. Lalu dibutuhkan pendekatan moral dan spiritual dan dibutuhkan pendekatan moral dan spiritual. Jadi intinya apa? Mungkin kalian bisa melihat adanya korupsi yang berkelompok tersistematis. Kita bisa merasakan bahwasanya terjadi keadilan atau kesejahteraan di masyarakat. Selain itu juga menghambat dari sisi ekonomi juga, di mana para investor-investor juga akhirnya pada malas ya untuk berinvestasi di Indonesia. Ayat ini didukung ya dari Al-Baqarah 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita nih mungkin sebagai seorang muslim pernah mendengar bahwasanya kita dianjurkan untuk makan atau minum atau misalkan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus halal. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita sendiri ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih konsep dasar ekonomi Islam itu dalam menjelaskan tentang korupsi itu sendiri? Yang pertama itu ada yang namanya tauhid. Lalu ada keadilan, lalu ada amanah, dan itu ada maslahah ya. Jadi kalau dalam Islam sendiri itu tauhid itu pasti yang pertama. Karena dulu juga kita ya mungkin sadar atau tidak bahwasanya dulu kita pernah bersahadat sebelum kita lahir. Jadi intinya bahwasanya kita harus percaya dengan Tuhan kita sendiri ya, seperti itu. Dan itu pun ada hadis pendukungnya ya, yaitu At-Tajud As-Sadiqul Al-Asyari alairi wasodikina wasuhada. Ya, intinya adalah pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan bersama para nabi, orang sidik dan syuhada. Intinya di sini adalah bahwasanya kita diwajibkan untuk berlaku jujur ya, dan dipercaya karena kita juga tahu bahwasanya dulu juga Nabi Muhammad itu dikenal dengan asidik, orang yang dipercaya seperti itu. Lalu bagaimana korupsi dalam perspektif Islam itu sendiri? Kita harus dibawahi ya, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, korupsi itu berarti sama dengan khianat terhadap amanah. Ya. Ini sudah jelas sekali, berarti ya mohon maaf para pejabat-pejabat atau misalkan yang di bawahnya, berarti itu sudah ada amanah yang sudah dipegang. Jadi ketika itu dilanggar, otomatis dia telah berkhianat dengan amanah yang sudah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Yang kedua itu adalah merampas hak publik. Ya, kenapa disebut merampas hak publik? Ya, mungkin tadi Pak Afriyadi ya dari Umamam menjelaskan bahwasanya ya karena dari tindakan korupsi itu otomatis hak-hak ya masyarakat kita itu akhirnya terhambat ya, atau misalkan terputus karena yang harusnya kita sejahtera secara ekonomi itu akhirnya tidak terwujud. Karena apa? Ya tadi kita Indonesia itu SDM-nya kan sangat banyak kayak gitu kan. Akan tetapi karena tindakan korupsi itu menyebabkan hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh masyarakat secara penuh akhirnya terpotong kayak gitu. Lalu itu adalah merusak keadilan sosial ya. Tadi memang karena akhirnya pemerataan terhadap masyarakat juga itu juga terhambat. Karena bukan berarti Indonesia itu tidak punya apa namanya uang atau tidak punya dana. Saya pikir Indonesia itu justru surplus ya, surplus secara keuangan, tapi lagi-lagi karena tindakan korupsi ini akhirnya hal itu tidak terwujud. Dan ini bisa diindikan juga di Anisa 58 ya. Nah, lalu selanjutnya itu ada makosid syariah dan anti korupsi. Ya, perlu diketahui bahwasanya dalam Islam itu memang dikenal makosid syariah ya, atau kalau kita di Indonesia mungkin ya Pancasila ya. Nah, ini kita di Islam juga ada ya yang namanya makosidus syariah. Yang mana di sana ada hifdzuddin ya, ada hifdzun naql, hifdzun nasl, ada hifdzul mal, ada hifdzul
nafas juga gitu. Nah, di sini adalah lebih kepada perlindungan harta ya atau hifdzul mal. Karena apa? Ya, tadi Indonesia itu banyak sekali kekayaannya kayak gitu. Dan itu sudah jelas meskipun di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya tanah, air dan semua kekayaan alam itu adalah milik negara, akan tetapi itu harus ya diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat. Bukan berarti karena dikelola oleh negara, jadi dinikmati oleh negara, bukan seperti itu. Karena negara hanya pengolah saja, ya seperti itu. Lalu ada perlindungan masyarakat, ada perlindungan sistem keadilan. Nah, ini perlindungan masyarakat dengan perlindungan sistem keadilan itu saling berkaitan. Karena mungkin ya sekarang ya Bapak Ibu ya mungkin agak lucu ya. Karena kemarin kan lagi viral nih kasus-kasus yang apa namanya justru penjahat ya atau pelaku justru dilindungi oleh polisi. Kayak kemarin mungkin di Yogyakarta ada penjamret ya gitu. Malah yang dilindungi itu adalah penjamretnya, bukan korbannya. Sehingga kemarin mungkin kontradiksinya adalah di Bekasi ketika seorang polisi dibegal gitu ya sampai ditusuk, itu masyarakat tidak ada yang menolong. Padahal melihat kejadian tersebut. Tapi bukan berarti mereka tuh nggak menolong. Karena tadi sudah krisis ketidakpercayaan terhadap polisi gitu. Karena ketakutannya kayak kemarin kasus di Yogyakarta ya seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih dampak korupsi terhadap ekonomi modern? Nah, pertama ini menurunkan investasi. Kenapa menurunkan investasi? Seperti sebelumnya yang saya jelaskan tadi, bahwasanya tadi orang-orang yang mau investasi ke Indonesia itu malas. Karena apa? Jangan jauh-jauh lah. Kayak saya nih di sini di Kabupaten Majalengka. Jadi ada kasus seorang pengusaha ini akan membuat mall ya di Majalengka. Itu sebelum membangun sudah sudah ditodong itu harus membayar sekitar 20 M kepada pejabat. Belum lagi perizinan dan lain-lain. Alhasil itu mall tersebut itu sudah dibangun kerangkanya dan lain-lainnya gitu. Tinggal maksudnya pondasi dan lain-lain. Akan tetapi di tengah perjalanan justru kok waktu saya melihat melewati pembangunan mall tersebut kok pada di apa sih si dasar-dasar bangunannya itu dicopot lagi. Kok ini ada apa ya? Nah, gitu. Nah, ternyata apa namanya? Si bangunan mall tersebut nggak jadi katanya. Ada alasan izin lingkungan apalah. Kok maksud saya pembangunan sudah dilakukan otomatis kan izin sudah. Apalagi yaitu sudah ada uang modal yang keluar untuk perizinan tersebut kayak gitu. Nah, karena akibat tersebut itu ya yang saya dengar langsung sampai si pengusaha tersebut karena shock berat mungkin akhirnya meninggal karena serangan jantung karena hal tersebut. Jadi intinya apa? Orang mau membangun itu harus mengeluarkan uang terlebih dahulu yang kita nggak tahu nih berapa gitu ya deal-dealannya. Tapi di sini menjelaskan ya bahwasanya tadi di Indonesia itu untuk membangun sesuatu itu kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu kayak gitu ya. Nah, yang kedua, memperbesar ketimpangan ekonomi. Ini sudah jelas ya. Karena di Indonesia justru lingkaran bisnis itu dikuasai oleh orang-orang tertentu ya. Sampai di Indonesia kan ada terdengar 9 naga gitu ya. Nah, itu memang benar karena yang kaya semakin kaya ya yang miskin semakin miskin. Karena orang yang miskin atau menengah ke bawah itu tidak diberikan kesempatan untuk bisa apa namanya ikut berkontribusi dalam membangun ekonomi di Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah menurunkan kualitas pelayanan publik. Ya, ini sudah jelas juga karena dampak korupsi ini ya mungkin kalian bisa melihat bagaimana pelayanan di rumah sakit, ya pelayanan di dinas-dinas atau mungkin kantor BPJS dan lain-lain. Nah, itu kalian mungkin bisa melihat dan merasakan bagaimana hal itu ketika korupsi, ketika
apa namanya disandingkan dengan pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat ya gitu. Nah, lalu bagaimana sih peran edukasi dalam pencegahan korupsi gitu ya? Yang pertama ya karena strateginya itu adalah pendidikan karakter berbasis Islam ya. Jadi yang mana memang pendidikan karakter itu harus bisa dimulai dari kecil ya. Makanya eh, rumah ya atau lingkungan rumah itu sangat mendukung atau sangat berpengaruh nanti ketika pendidikan karakter terhadap anak ya. Lalu ada literasi ekonomi syariah ya, karena bagaimanapun sekarang apalagi era digital, otomatis ya literasi tentang ekonomi syariah pun sangat dibutuhkan karena supaya masyarakat juga melek terhadap bagaimana perkembangan ekonomi atau ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Lalu ada etika bisnis Islam ya, karena bagaimanapun sesuatu itu yang namanya etika itu paling penting ya, karena itu mencerminkan sikap seseorang ya. Intinya di atas ilmu itu ada etika terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa ayat pendukung untuk tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih edukasi anti korupsi di era digital? Nah, ini karena tadi sekarang apa-apanya ya, apalagi di kita nih kasus-kasus itu pasti harus viral dulu gitu ya. Karena kalau langsung misalkan hanya laporan itu pasti akan dicuekan atau tidak ditindaklanjuti. Makanya ini diperlukan adalah kampanye integritas digital gitu ya. Mari gitu apalagi di sini mungkin ada mahasiswa kita sama-sama untuk mengkampanyekan bahwasanya ya korupsi itu memberikan pengaruh yang buruk gitu ya terhadap masyarakat. Nah, lalu ada literasi transparansi keuangan. Nah, ini sangat perlu ya. Ya contohnya aja ya mungkin sekarang kayak dana desa gitu kan. Nah itu harusnya adalah laporan-laporan terhadap misalkan ini uangnya dipakai kemana gitu. Jadi jangan ada sembunyi-sembunyi gitu. Jadi supaya masyarakat juga tahu itu uang tuh kemana gitu ya. Lalu ada edukasi etika digital. Nah ini penting sekali ya karena meskipun sekarang kita apa-apa misalkan entah mau tadi ya mungkin dokter Inka bilang bahwasanya digital kan misalkan tadi jangan mencontek atau apa di mahasiswa atau nanti mengkampanyekan apa-apa juga di digital. Nah, ini bahasanya itu harus sopan dan tidak menyinggung orang lain ya. Apalagi di kita ada undang-undang ITE gitu ya. Jadi intinya boleh kita berekspresi terhadap sesuatu apalagi mengkampanyekan anti korupsi tapi dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain ya. Seperti itu. Lalu bagaimana sih ini peran generasi muda dan akademisi ya? Mungkin karena di sini ada mahasiswa dan beberapa dosen ya tadi memang perannya sebagai agen perubahan sosial ya, agent of change. Jadi bagaimanapun kita harus bisa melihat situasi perkembangan zaman seperti apa, ya otomatis kita tidak stagnan ketika oh sekarang zamannya digital ya oke kita nggak harus berhenti mengkampanyekan tentang anti korupsi hanya sebatas himbauan, tapi kita bisa lebih luas lagi tadi dengan media sosial. Lalu ada penguatan budaya integritas, lalu ada inovasi sistem ekonomi transparan. Nah, ini beberapa ya peran generasi muda dan akademisi dalam menunjang anti korupsi ya. Nah, ini karena seperti ayat hadis ya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi harus disikapi ya bahwasanya kita secara individu juga adalah seorang pemimpin yang mana nanti kita juga akan mempertanggungjawabkan sikap kita di dunia, apalagi yang pejabat uh, otomatis pertanggungjawabannya akan lebih banyak kayak gitu ya. Nah, lalu kesimpulannya seperti apa? Ya, di sini sudah jelas bahwasanya dari korupsi ya, di dosa korupsi entah apapun itu akan berdampak buruk ya, yang mana karena suap, gratifikasi, kecurangan itu akan em, apa namanya menjadikan atau membuat pengangguran dan lain-lain ya. Otomatis karena hal itu Islam hadir yang mana tadi mempunyai nilai-nilai jujur, amanah, takwa dan mempunyai apa namanya
Maqasidus syariah yang tadi, yang itu ada tauhid, ada adil, ada amanah, yang mana dengan hal tersebut itu pada akhirnya masyarakat akan adil dan sejahtera, ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri bahwasanya ilmu tanpa iman akan menyesatkan dan iman tanpa ilmu juga akan membutakan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.